Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Ghazali dengan NIM B03032311 kelas 4B Prodi D3 Alat Berat. Video presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu kriteria UAS dari mata kuliah Electronic Engine yang diampu oleh dosen Bapak Darmansyah. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu salah satu materi dari mata Electronic Engine yaitu HOI atau Hydraulic Electronic Unit Injector. Adapun topik-topik yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu introduction, pengenalan yang mana berisi tentang pengertian fungsi, kemudian keuntungan dan model engine. Yang kedua yaitu IRCV dan heavy pump, yang mana dua komponen ini adalah dua komponen utama yang sebagai penggerak di HOI sistem HOI. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kerja, yang mana di HOI sendiri itu ada 3 bagian utama dan juga ada 5 langkah kerja. Yang pertama itu introduction atau pendahuluan. Itu kita bisa mengenal fungsinya. Fungsi dari HOI sendiri yaitu untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar, memanfaatkan oli engine yang bertekanan tinggi untuk menggerakkan plunger untuk pada injektor ke masing-masing silinder. Kemudian keuntungannya menggunakan HOI sendiri yaitu HOI sistem sendiri itu tidak berkaitan dengan engine speed. Jadi saat RPM rendah, bahan bakar yang akan disemprotkan atau diinjeksikan ke ruang bakar itu tetap stabil karena prinsipnya yang tadi menggunakan tekanan oli engine dari hydraulic pump. Kemudian untuk model engine HOI sendiri itu ada engine C30, engine 3412, engine 3126B, engine 3408 dan engine C9. Kemudian IRCV dan hydraulic pump, yang mana dua komponen ini adalah dua komponen utama sebagai yang ada di hydraulic pump. Kemudian untuk fungsinya sendiri, hydraulic pump itu sebagai seperti prinsip dasarnya itu untuk menekan plunger injektor yang yaitu meneruskan oli dari hydraulic pump untuk menekan injektor. Kemudian untuk fungsi dari IRCV atau Injection Actuation Pressure Control Valve itu mengontrol tekanan oli yang akan masuk ke plunger. Kemudian prinsip kerja itu ada di 3 bagian utama HOI dan 5 langkah dasar HOI. Kemudian untuk 3 bagian utama HOI injektor, yang pertama adalah valve body group, yang mana ini adalah bagian atas dari HOI sendiri, di mana di sini bisa kita lihat ada armatur spring, ada armatur, ada seated pin, kemudian ada spool valve, spool spring, ada intensifier piston check valve. Di sini ada fase diasida gas dan lumen gas. Yang kedua adalah barrel group, yaitu bagian tengah dari injektor. Di situ ada namanya intensifier piston, kemudian spool spring, ada plunger, ada barrel. Kemudian ada nozzle group. Nah itu ada namanya nozzle check, nozzle spring, nozzle tip, dan bagian nozzle lainnya. Kemudian ada 5 langkah penginjeksian. Yang pertama itu ada pre-injection, yang kedua ada pilot injection, yang ketiga ada delay, yang keempat ada main injection, dan yang kelima ada end injection. Pada langkah pre-injection, injektor sebenarnya belum diberi alas legend sehingga armatur dan seated pin itu masih tertekan ke bawah oleh armatur spring, sehingga oli dari hydraulic pump akan masuk ke bagian atas check nozzle dan juga akan masuk ke bagian bawah spool valve, yang mana akan mendorong spool valve menutup jalan oli menuju ke atas bagian intensifier piston. Dan juga pada langkah kali ini fuel dalam badan sudah terisi oleh fuel transfer pump. Kemudian pada langkah fuel injection itu injektor selanjutnya diberi arus atau gas oleh ACM sehingga membuat armatur dan seated pin tertarik ke atas melawan gaya spring yang membuat jalan drain dari
spring akan terangkat ke atas membuat nozzle check dan nozzle tip terangkat ke atas, dan oli dari hydraulic pump akan masuk melalui spool valve yang tidak dialiri oleh arus oli yang membuat intensifier piston akan terisi oleh oli yang mana akan mendorong intensifier piston ke bawah. Kemudian yang ketiga ada fase delay yang mana injektor solenoid itu akan tidak memberes dari ECM sehingga membuat setir pin dan armatur kembali menuju ke bawah, yang membuat oli dari hydraulic pump itu akan masuk kembali ke atas bagian cek piston yang membuat nozzle check dan nozzle tip kembali menutup saluran ke menuju ke ruang bakar. Namun pada saat yang bersamaan oli hydraulik masuk ke bagian atas intensifier piston yang akan menekan intensifier piston bersama plunger mengangkat barel yang makin ke bawah. Kemudian fase injection yang mana ini fase penyemprotan. Jadi injektor solenoid dienerges dari ECM yang membuat kembali setir pin dan armatur itu akan tertarik ke atas melalui spring yang membuat jalan drain dari cek piston akan terbuka, yang membuat cek spring pada cek piston terangkat. Jadi nozzle check dan nozzle tipnya itu akan terangkat. Kemudian oli dari hydraulic pump akan masuk memenuhi di bagian intensifier piston yang membuat intensifier piston bersama dengan plunger akan menekan barel. Nah, karena barel tertekan, fuel dari barel tersebut akan melewati reservoir check nozzle. Nah, setelah melewati reservoir check nozzle, fuel akan disemprotkan melalui nozzle tip. Kemudian fase yang terakhir yaitu air injection, yang mana injektor solenoid melepaskan arus dari ECM yang membuat setir pin dan armatur kembali ke posisi semula ke bawah menutup jalur drain dari cek piston, yang membuat oli hidrolik dari pump itu masuk kembali ke bagian atas cek piston yang membuat nozzle check dan nozzle tip kembali menutup saluran penyemprotan bahan bakar. Kemudian oli juga masuk ke bagian bawah spool valve yang membuat spool valve akan terdorong ke atas. Jadi dia bakal menutup jalur hidrolik yang menuju ke intensifier piston. Nah, karena intensifier piston tidak lagi menerima aliran oli, nah maka oli yang ada di atas intensifier piston akan menuju ke drain, yang membuat intensifier piston akan menuju kembali ke atas bersama dengan plungernya. Nah, saat intensifier piston dan plunger menuju ke atas, maka volume di dalam barel akan menjadi seperti semula dan fuel transfer valve akan isi fuel kembali ke dalam barel. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata